Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi IoT atau Internet of Things. Hari ini kita akan membahas mengenai praktek ya. Kita akan menggunakan microcontroller Node MCU. Khususnya yang akan kita pakai adalah jenis yaitu Node MCU versi 3 yang sebagaimana kita ketahui dilengkapi dengan modul ESP8266 ya. Ini dia yang memungkinkan kita nantinya untuk menggunakan alat ini dan kita bisa koneksikan dia dengan internet. Dalam video kali ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama kita akan menginstal Arduino IDE yang akan kita pakai untuk memprogram Node MCU versi 3 ini. Kemudian nanti kita akan memasukkan perintahnya. Pada video yang kedua, kita akan membuat interface untuk nantinya mengaktifkan alat ini. Oke. Dan interface yang akan kita pergunakan adalah sebuah aplikasi sederhana berbasis web yang akan kita buat. Dan nanti kita akan coba jalankan alat ini pada jaringan lokal ataupun menggunakan jaringan internet. Untuk itu, silakan diikuti 2 video ini dengan baik. Oke, kita sudah buka internet. Sekarang kita buka situsnya, yaitu arduino.cc. Kemudian enter. Sekarang kita akan mendownload versi terbaru dari Arduino IDE ini ya. Di sini ada tertera Arduino IDE versi 1.8.13. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, saya pilih di sini Windows 7 and newer ya, artinya Windows 7 atau yang terbaru lagi ya. Ada beberapa sistem operasi yang disiapkan di sini, ada Windows, kemudian ada Linux, serta Mac OS. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Kemudian kita download. Oke, setelah kita download, sekarang saatnya kita install. Kemudian I agree. Next, kemudian kita install. Proses ini cukup memakan waktu ya, tergantung dengan memori yang tersedia di laptop atau komputer kita. Oke, ini kita lihat sudah selesai download dan install dari Arduino IDE versi terbaru ini. Kemudian kita buka aplikasinya. Ya, Arduino. Kemudian kita lihat tampilannya seperti ini ya. Di sini ini adalah tampilan awal dari Arduino IDE ya. Di sini ada void setup yang kita akan pakai untuk mengatur bagian-bagian mana yang akan kita jadikan untuk input dan bagian mana nanti akan kita jadikan output, serta parameter-parameter lain yang nanti akan kita pakai dalam pensettingan Node MCU ini. Kemudian yang kedua di situ ada void loop. Ya, void loop itu dipakai untuk meletakkan perintah-perintah yang nanti akan dijalankan oleh Node MCU ini. Nah, Node MCU ini sudah saya berikan kabel USB. Kemudian saya masukkan ke port USB di komputer saya. Baik, setelah dia terhubung Node MCU ini dengan komputer kita menggunakan kabel USB, saatnya kita pilih tools, kita lihat apakah boardnya ada tertera di sini atau tidak ya. Nah, ternyata di sini tidak ada, kemudian portnya juga tidak terbaca. Nah, saatnya sekarang untuk supaya board ini nanti ada, yaitu alat yang kita pakai ini yaitu Node MCU versi 3 yang dilengkapi dengan
modul ESP8266, saatnya kita ada sedikit pengaturan di sini. Ada file, kemudian preference, kemudian ini kita ketikkan di sini ya, di additional board manager, http arduino.esp8266.com /stable package esp8266.com index.json ya. Ini kita ketik di bagian ini, kemudian kita oke-kan, lalu kita pilih tools, dan kita pilih bagian board, lalu kita pilih board manager, kemudian kita cari ESP8266. Oke. Nah, ini sudah kita ketemukan di sini. Kemudian kita lihat, ini ada beberapa versi yang tersedia ya. Yang paling baru di sini ada 2.7.4 ya. Kemudian kita install. Kita install lagi modul ESP8266 ini supaya nantinya bisa terbaca oleh Arduino IDE ya. Setelah kita install tadi ESP8266-nya, saatnya kita pilih tools, kemudian di bagian boardnya kita lihat, kita cari di sini yaitu Node MCU ya. Di sini ada Node MCU, kita pilih, kemudian kita lihat di sini yaitu bagian portnya. Oke, kita lihat di sini portnya sudah terbaca yaitu port COM3 ya. Nah, saatnya kita akan menuliskan program sederhana untuk Node MCU ini. Sebelum kita menulis program pada Arduino IDE untuk mengatur Node MCU ini, saatnya kita lihat dulu ada sebuah gambar ya. Di sini dijelaskan bahwa saat kita ingin mengatur GPIO ya, yang dikenal pada Node MCU, GPIO-nya, saat kita ingin mengatur sebuah GPIO, kita nantinya akan menggunakan konsep ini. Jadi kalau sekiranya teman-teman ingin menggunakan GPIO 02, maka kita nantinya akan menggunakan pin D4 ya. Kalau kita ingin menggunakan GPIO 04, kita akan pakai D2 dan seterusnya ya. Di sini bisa dilihat. Kemudian ada bagian TX dan RX, itu mewakili GPIO 01 dan 03. Sementara ada SD3 dan SD2 itu mewakili GPIO 09 dan GPIO 10 ya. Jadi project yang akan kita buat pada video ini adalah kita akan membuat ada lampu indikator di Node MCU ini yang akan kita atur hidup dan mati ya, sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita akan memasukkan perintahnya di sini. Oke, kita lihat di sini ada GPIO 2 ya, yaitu pin D4 di Node MCU ya. Jadi ada sedikit perbedaan penamaan pin pada Node MCU dibandingkan dengan Arduino Uno ya, seperti yang sering kita pergunakan dalam video-video sebelumnya. Ada void loop, ada digital write. Pin nomor 2 tadi yang kita jadikan untuk output, kalau dia posisinya low, itu akan membuat dia menyala ya. 1000 di sini adalah 1000 milisecond ya, atau sama dengan 1 detik. Kemudian nanti akan mati lagi ya, dengan waktu 1000 milisecond lagi atau 1 detik ya. Kemudian kita bisa periksa, verify di sini apakah program ini benar atau salah. Nah, setelah kita verify dan kita lihat tidak ada yang error di sini, kita lanjutkan dengan mengupload
program ini ke dalam NodeMCU ya. Kita upload, tombol uploadnya ada di sini. Setelah nanti diupload, maka lampu pada NodeMCU ini akan menyala ya, menyala hidup selama 1 detik, kemudian mati lagi selama 1 detik. Oke, bisa dilihat di sini lampunya menyala ya, menyala 1 detik, kemudian mati lagi 1 detik. Begitulah seterusnya ya. Kita sudah set. Kalau sekiranya kita ingin mengatur lampu ini untuk lebih lama atau lebih singkat, kita bisa mengganti di posisi delay-nya. Baiklah teman-teman sekalian, ini adalah bagian pertama dalam video pembelajaran ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Kita akan membuat bagaimana lampu ini nanti akan bisa kita atur hidup dan mati menggunakan handphone ya, atau menggunakan komputer kita. Kita akan buat aplikasinya. Untuk itu tetap ikuti materi ini dan jangan lelah untuk belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.